Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, pada dari saat-saat yang penuh berkah, ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat fardu maghrib dan duduk di rumah Allah ini menanti datangnya sholat isya berjamaah, maka ini adalah kesempatan yang mulia, waktu dan saat yang penuh berkah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memudahkan kita untuk melakukan amalan ini, yang telah memberikan kita taufik menjadi orang-orang pilihan Allah dalam melaksanakan ibadah ini. Semoga duduknya kita menanti salat isya didoakan oleh para malaikat Allah, karena Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, barang siapa yang duduk di masjid menunggu salat, kana fi salah, maka dia seakan-akan sedang salat. Berarti dia akan mendapatkan pahala salat. Wa ma tazalul malaikatu tusalli alaihi ma damat fi musalla, dan senantiasa malaikat mendoakannya selama dia berada di tempat tersebut menanti salat. Ma zala ar-rajulu fi salatin man tadhara as-salah wa kanatil malaikatu tusalli alaihi. Dia berada di masjid menunggu salat, tetapi dia mendapatkan pahala salat, dan dia juga didoakan oleh malaikat, di mana malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah dia ampunan. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ampunan Allah? Sebelumnya siapa di antara kita yang terbebas dari dosa? Semua kita berdosa. Semua kita bersalah. Maka orang-orang yang beriman membutuhkan doanya malaikat. Saat ini kita berharap mendapatkan doa malaikat tersebut dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita sebagaimana yang didoakan oleh malaikat tadi. Jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul beberapa sikap beragama yang baik, atau bagaimana kita bisa
menjadi orang yang bangga dengan agamanya, sehingga dia menerapkan. Ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui, karena dengan pengetahuan kita terhadap kaidah tersebut, kita akan menjalankan agama atau menjalankan tuntunan agama dengan baik. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah, dengan mengetahui kaidah-kaidah tersebut juga kita akan merasakan ketentraman, akan meraih kebahagiaan ketika kita melaksanakan perintah agama. Kita melaksanakannya dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketaatan. Makanya ini sangat penting, sehingga kita tidak merasa perintah agama ini hanya sekedar beban, hanya sekedar kewajiban dan tugas yang keinginan kita hanya sekedar melaksanakan tugas. Selesai tugas, kita seakan-akan lepas dari beban. Tidak, dia adalah kebutuhan. Dia adalah kunci ketenangan. Makanya kaidah ini perlu kita ketahui. Dan malam hari ini kita memilih tema ini agar bisa memberikan pencerahan, memberikan bekal kepada yang berbicara secara pribadi dan kita semua. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kita langsung masuk kepada kaidah yang pertama dalam menerapkan agama. Ketika kita melihat di hadapan kita betapa banyak tugas-tugas agama, kewajiban-kewajiban agama, salat 5 waktu sehari semalam, kemudian menjaga diri dari apa yang diharamkan bagi kaum wanita, menjaga kemaluan dan kemuliaan diri, kehormatan diri, dan perintah Allah untuk lebih banyak menetap di rumah, menjadikan rumahnya adalah sarana kedamaian ketika dia merasa tenang di rumahnya. Dan kalaupun dia terpaksa keluar, maka dia juga keluar dengan mengikuti perintah Allah, menjalani apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Pertama, perintah Allah untuk berdiam di rumah, tinggal di rumah. Dan tinggalnya di rumah adalah untuk lebih tenang lagi karena kita jauh dari sarana-sarana maksiat. Kemudian kalaupun keluar, maka jangan bertabarruj dengan tabarruj wanita-wanita jahiliyah pertama. Tabarruj ini adalah kata ungkapan yang mencakup semua pelanggaran-pelanggaran wanita di luar rumah. Menampakkan auratnya, berhias, bersolek, berdandan, berwangi-wangian, ikhtilat, khalwat, ini semua masuk dalam tabarrujal jahiliyatil ula. Maka ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah, kaidah yang pertama dalam menerapkan agama, ketika kita berhadapan
dengan tuntunan, aturan, arahan-arahan agama yang di situ ada perintah, ada larangan, dan ada yang di bawah perintah, ada pula yang di bawah larangan. Kita bisa memandangnya dengan pandangan yang menginginkan aturan tersebut, bukan pandangan sinis, bukan pandangan orang yang hendak mengoreksi atau hendak meralat atau hendak mencari, digunakan kacamata untuk melihat, oh ini aturan tidak relevan diterapkan di zaman kita. Ini pandangan mata yang keliru terhadap syariat Islam. Karena ketidakpercayaan terhadap aturan yang dibuat langsung oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi kembali kita kepada kaidah dan dasar pertama dalam beragama, yaitu ayya'lamal abdu ilmal yaqin anna ahsanal ahkami wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkamu rabbil alamin wa khaliqul khalqi ajmain. Ini dasar yang pertama. Kalau kita hendak beragama dan tidak melihat syariat agama itu sebagai pengekang saja, atau tujuannya adalah untuk membuat kita merasa tertindas atau merasa selalu disempitkan oleh aturan agama, maka yang pertama kali harus kita yakini dengan ilmul yaqin. Ayya'lamal abdu ilmal yaqin anna ahsanal ahkami, bahwasanya hukum yang paling baik, wa aqwamaha, dan yang paling lurus, wa akmalaha, dan yang paling sempurna, wa ajmalaha, dan yang paling indah. Hukum siapa? Ahkamu Rabbil Alamin. Agak dinaikkan sedikit. Kurang. Kita ulangi. Dasar yang pertama agar kita beragama dengan cara yang baik, kita harus meyakini dengan ilmul yakin, tidak ada keraguan bahwasanya hukum Allah, aturan yang diturunkan oleh Allah, syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hukum, selurus-lurus syariat, sesempurna aturan, dan sebaik-baik undang-undang. Ini harus ada. Kalau kita hanya belum sampai ke tingkat ini, maka kita masih merasa syariat Islam ini sebagai beban. Tujuannya bagaimana kehidupan kita itu terkekang terus. Dan kita tidak akan merasa ketika kita menerapkan syariat, hasilnya tidak akan kita rasakan. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Kita juga tidak merasa bahagia dengan mengerjakan tuntunan agama. Apalagi kalau di sana sudah ada penawaran yang baru, sudah ada pilihan-pilihan yang lain yang berkemilau karena indahnya dunia di mata seorang yang menilai Islam. Apalagi kalau melihat dunia barat sana yang menjanjikan berbagai macam aturan dalam pandangan manusia bahwasanya itu aturan yang baik. Coba lihat Eropa sana, orang barat sana, teratur, jalan-jalannya teratur, pegawai-pegawainya teratur. Tetapi kaum muslimin Islam tidak ada seperti ini. Mulai kita
meragukan aturan Allah. Lalu kok bisa terjadi di negara Islam hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia? Itu tentu tidak kembali kepada aturannya, tidak kembali kesalahannya kepada agamanya, tetapi kepada oknum-oknumnya, kepada kaum muslimin itu sendiri yang melihat Islam itu sebagai beban. Maka ini yang pertama harus ada. Kita harus yakin, seorang muslim harus yakin bahwasanya dalam agama Islam Allah telah menurunkan hukum-hukum yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling lurus, yang paling adil, yang paling indah. Menetapkan ini ayat-ayat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyimu." Jadi kita mengatakan wa aqwamuha, yaitu yang paling lurus. Di sini Allah mengatakan dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah ada hukum kecuali dari Allah atau milik Allah. Allah telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Ini hukum yang paling tinggi dari yang diturunkan oleh Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Ibadah hanya milik Allah. Selain Allah tidak berhak mendapatkan ibadah. Siapapun dia, walau bagaimanapun dia punya kekuatan, punya jasa di alam semesta ini, atau punya keluarbiasaan dalam berbuat di alam semesta ini, tetapi dia tetap tidak berhak mendapatkan ibadah. Para malaikat, mereka punya kemampuan untuk mengatur alam semesta karena Allah memberikan mereka kemampuan. Malaikat mengatur hujan, menumbuhkan tanaman, mengurus proses pembentukan janin di dalam rahim, menyampaikan wahyu kepada manusia, kepada para rasul dan para nabi, menjaga manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks ini, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki para malaikat yang berada di belakang dan di depan manusia, yang tugasnya adalah menjaga manusia itu dari takdir yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kadangkala kita mendapatkan ada orang yang selamat dalam sebuah peristiwa, sementara kalau diteliti tidak akan mungkin ada yang selamat. Ini menunjukkan malaikat itu mengurusinya. Malaikat yang mengurus hujan ini kehidupan, tetapi tetap saja ia tidak berhak mendapatkan ibadah. Para rasul, siapapun dia, Nabi kita Muhammad SAW tidak berhak mendapatkan hak Allah, karena dia manusia biasa yang diberikan keistimewaan oleh Allah dengan wahyu. Makanya Allah mengatakan kepadanya, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Sesungguhnya saya adalah manusia seperti kamu. Maka dia tidak berhak mendapatkan ibadah. Dan dia yang mengatakan kepada orang-orang yang beristighatsah kepadanya atau mengucapkan lafaz istighatsah untuknya, mari kita hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Hanya sekedar mengungkapkan kata istighatsah, dan istighatsah tersebut mampu dilakukan oleh Nabi, memberikan pertolongan kepada para sahabat dari seorang munafik yang banyak menyebabkan kerusakan dan menyakiti kaum muslimin. Nabi SAW mampu untuk memberikan pertolongan, tetapi ungkapan itu yang tidak diterima oleh Nabi. Maka dia mengatakan innahu la yustaghatsu bi.
Sesungguhnya istighatsah itu bukan milik saya. Dalam ucapan saja bila mana ada kesan menyekutukan Allah dalam ungkapan tersebut dengan Nabi, maka Nabi tidak menerimanya. Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Para sahabat tidak akan mungkin menyengaja untuk melakukan perbuatan syirik, tetapi mereka hanya keliru dalam mengungkapkan istilah istighatsah. Karena memang dalam istighatsah yang mereka lakukan itu boleh, karena Nabi SAW mampu memberikan pertolongan tersebut. Tetapi Nabi sampaikan itu. Makanya di sini hukum yang mesti kita ketahui bahwasanya di antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kendati pun yang disekutukan dengan Allah itu malaikat yang dekat dengan Allah maupun rasul yang diutus oleh Allah sendiri, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkannya. Ini hukum Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika dinul qayyim." Agama yang diturunkan oleh Allah itu yang tertingginya adalah tauhid tadi, itulah agama yang lurus. Jadi yang menilai agama ini lurus adalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah mencipta manusia dan maha mengetahui apa yang membuat manusia itu lurus. Maka aturan yang membuat manusia itu lurus diturunkannya. Itulah agama yang salah satunya adalah tauhid, dan dia pondasinya. Dzalika dinul qayyim, hanya saja dan Allah telah menetapkan itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu agama Islam itu lurus, memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Itu dalil yang pertama, bahwasanya hukum Allah hukum yang paling lurus. Allah sendiri yang mengatakan demikian. Dalil yang kedua, Al-Maidah ayat 50. Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun." Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bagi yang berkeyakinan atau orang yang beriman, tidak akan mungkin mereka menyetarakan hukum selain Allah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Aturan selain Allah dengan aturan Allah. Apalagi menaikkannya, meninggikannya dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang beriman, berkeyakinan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya aturan yang diturunkan oleh Allah yang paling baik. Kemudian dalil yang ketiga, Al-A'raf ayat 7, Yunus 109, Yusuf ayat 80. Bunyinya sama. Al-A'raf ayat 7, Yunus 109, Yusuf ayat 80. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin, dan dia Allah sebaik-baik yang menghukum atau yang menetapkan hukum aturan. Ya. Itu dialah Allah yang paling baik. Kita pasti mengetahui sebabnya. Salah satu dari sebabnya, yang paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia ini siapa? Yang menciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada manusia yang mengetahui apa yang paling dibutuhkannya, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia, sampai-sampai seseorang tidak lebih mengetahui tentang apa yang paling dibutuhkannya daripada Allah. Makanya terkadang
Ada manusia yang melakukan perbuatan merugikan dirinya dan dia tidak tahu. Ya, merugikan dirinya, menyengsarakan dirinya, membuat dirinya mendapatkan penyakit. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, saya tidak seakan-akan tidak percaya, tetapi itu nyata. Orang-orang tua yang tahu bahwasanya banyaknya remaja-remaja yang kebutan-kebutan di jalan. Ya, sementara anaknya sudah mulai remaja. Ketika anaknya meminta, merengek-rengek minta motor, dia belikan. Padahal kejadian yang tidak lagi terhitung. Banyaknya korban-korban yang patah-patah, yang meninggal dunia, yang cacat seumur hidup ketika seorang anak lepas dari kontrol orang tuanya. Orang tuanya hanya memberikan apa yang diminta oleh anaknya, meminta kendaraan roda 2, kemudian dibebaskan anaknya kemana saja. Makanya orang tua seperti ini, apakah mereka tahu apa yang merugikannya? Tidak. Nanti dia ditelepon dari pihak rumah sakit, bapak orang tua si fulan, tentu dia menjawab benar. Anak bapak sekarang berada di ruang unit atau instalasi gawat darurat IGD, atau bahkan di ruang ICU karena habis kecelakaan lalu lintas, baik tunggal ataupun bersama orang lain. Kecelakaan tunggal, dia sendiri yang menabrak tiang listrik atau masuk ke parit. Ini orang tua yang seperti ini, apakah dia tahu yang paling baik untuk dirinya? Nah, kita tidak mengerti cara yang seperti ini, cara berpikir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah karena Dia yang mencipta manusia, Dia tahu apa yang dibutuhkan manusia, apa yang memiliki maslahat untuk manusia dan apa yang merugikan manusia. Makanya Allah mengatakan wa huwa khairul hakimin. Dialah Allah yang paling baik memutuskan hukum, mengatur hukum Subhanahu wa taala. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang berikutnya surat At-Tin ayat 8. Surat At-Tin ayat 8. Apa bunyinya? Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah yang paling hakim dalam menetapkan hukum, yang paling adil, yang paling sempurna dalam menetapkan dan memutuskan hukum? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Karena istifham lit taqrir, untuk menetapkan, bukan untuk meminta jawaban. Yang mengingkari tentu tidak ditanya di sini. Orang yang tidak beriman dengan Allah tidak mungkin masuk dalam pertanyaan ini. Yang ditanya, yang ditujukan dengan pertanyaan ini adalah orang yang beriman. Tidak akan mungkin ada orang yang beriman mengatakan, tidak, bukan Allah, tetapi saya. Tidak ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah yang paling hakim dalam memutuskan dan mengatur peraturan? Kemudian dalil yang berikutnya untuk pondasi atau dasar yang pertama tadi, surat An-Nur ayat 59. An-Nur 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakimun." Begitulah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui. Satu, dan Maha menghukum atau Maha bijaksana dalam menetapkan aturan. Kemahabijaksanaan Allah itu disebabkan karena Allah Maha mengetahui. Sementara saya dan kita semua dan siapapun manusia tidak tahu apa yang memiliki maslahat untuknya esok hari. Dia berencana untuk melakukan pekerjaan tertentu, ternyata pekerjaan itu ada mafsadat untuknya. Yang paling mengetahui itu hanya Allah. Jadi Allah Maha bijaksana karena Dia yang Maha mengetahui.
dan pengetahuannya maha bijaksana subhanahu wa ta'ala. Itu dalil-dalil untuk kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama? Saya hanya bertanya untuk diingat kembali. Ya, saya lontarkan pertanyaan itu untuk kembali diingat apa itu kaidah yang pertama. Untuk lebih ingat lagi saya ulangi kembali. Seorang hamba, seorang muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling sempurna, yang paling lurus, yang paling indah adalah hukum Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dengan dalil-dalil yang tadi telah kita dengarkan bersama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Ayudrika al-abdu anna sa'adatahu wa karamatahu murtabitatun tamaman lirtibati bi ta'atihi li rabbih waltizamihi bi ahkamihi wa anna hadzahu wa nasibahu min dzalika bihasabi haddihi wa nasibihi min at-ta'ati wal iltizam. Ini kaidah pertama, yang kedua dalam beragama yang baik. Ya, dalam beragama yang baik, yaitu seorang hamba mengetahui bahwa kebahagiaannya, kemuliaannya, kemuliaan yang dicari-carinya itu terpaut erat, terikat erat, murtabitatun tamamanil irtibati, ya, terikat dengan ikatan yang sempurna. Ya, tidak akan mungkin dapat kebahagiaan dan kemuliaan tanpa itu. Kebahagiaan dan kemuliaan terikat erat dengan apa? Dengan ketaatannya kepada Allah. Kalau dia ingin bahagia, ingin mulia, maka harus dia melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kebahagiaan dan kemuliaan itu hanya terikat pada ketaatan kepada Allah. Dan komitmennya dia menjalani hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Dan bahagian yang didapatkannya dari kebahagiaan, dari kemuliaan, seukuran ketaatannya kepada Allah, seukuran komitmennya dia menjalani syariat Allah. Kalau dia menjalani ketaatan kepada Allah itu 50%, maka seukuran itulah kebahagiaan dan kemuliaan didapatkannya. Standar ukuran kemuliaan didapatkan oleh seorang hamba dilihat pada ketaatannya kepada Allah. Kalau ketaatannya sempurna, maka kebahagiaannya pun sempurna, kemuliaannya pun sempurna. Kalau hanya di bawah itu, maka seukuran itu pula didapatkannya kebahagiaan dan kemuliaan. Bisa dipahami? Baik. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali dari Al-Quran. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 31. An-Nisa 31. Saya rasa sudah azan ini. Belum? Jam berapa azan? 23? Hah? Ada tanda-tanda azan? Kalau belum jawaban saya langsungkan terus. Baik. Dalil yang pertama tentang kaidah yang kedua tadi, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kamu melakukannya, maka kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapus darimu dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Ya, menjauhi dosa besar merupakan penghapus dosa. Penghapus dosa. Kemudian
wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. Janji Allah kemuliaan. Sejauh kita meninggalkan dan menjauhkan diri dari hal-hal atau dosa-dosa besar, seukuran itu Allah masukkan kita kepada kemuliaan, terutama surga. Makanya tingkatan di surga itu berbeda-beda. Kalau kita menjauhi 50% saja dari dosa besar, sementara sisanya kita kerjakan, maka seukuran itu pula kita mendapatkan kemuliaan. Seukuran kita menjauhi dosa-dosa besar, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tetapi jaminan ampunan dosa tetap. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Surat Yasin ayat 25 sampai 27. Ada yang hafal surat Yasin? Harus dihafal. Ya. Dan juga surat-surat yang lain. Ya. Dan bahkan 10 ayat surah Al-Kahfi pertama atau 10 terakhir, karena memang ini diantara sarana untuk menghindarkan diri dari Dajjal. Surah Al-Baqarah juga mesti kita hafal, karena tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh syaitan. Syaitan sangat takut dengan senjata Al-Baqarah. Wala tastati'uhal batalah, kata Nabi. Makanya Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca surah Al-Baqarah. Jadi surat Yasin, dalam surat Yasin itu ada ayat 25-27 menjelaskan tentang apa yang kita bahas sekarang ini, yaitu kebahagiaan, kemuliaan yang kita inginkan terikat erat dengan ketaatan kita kepada Allah. Ya, baik. Kita hentikan untuk melaksanakan salat Isya, dan insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan pembahasan ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين yang dirahmati Allah, kita tadi sampai pada prinsip yang kedua dalam meyakini kebenaran. Yang pertama, berilmu dengan atau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling sempurna, yang paling lurus, yang paling indah dan paling adil adalah hukum Allah. Dan yang kedua, seorang muslim mesti mengetahui bahwa kebahagiaan dan kemuliaan yang diinginkannya di dunia ini maupun di akhirat itu terikat erat dengan ketaatannya kepada Allah dan komitmennya dia menjalani dan menerapkan aturan Allah. Itu tadi yang kedua prinsip, meyakini kebenaran. Dan tadi kita telah sampaikan dalil yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sejauh mana kita melepaskan diri dari dosa-dosa besar, seukuran itu Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Di antara kemuliaan adalah penghapusan dosa. Kemudian tentu tingkatan di surga. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kemudian dalil yang kedua yang tadi kita
sebutkan ayatnya sebelum azan Isya, yaitu dalam surah Yasin ayat 25 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin." Kata-kata minal mukramin itu yang kita ambil. Ini tentang kisah Al-Yasin, orang-orang yang beriman dimuliakan oleh Allah. Dia mengatakan, "Inni amantu bi rabbikum." Sesungguhnya saya mengimani Rabb kamu, penciptamu Allah. Fasma'un, maka dengarkanlah saya. Qila dukhulil jannah. Disampaikan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Yang beriman tadi, yang ditentang oleh kaumnya, tetapi dia tetap menegakkan dan menyebarkan keimanan tersebut. Di akhirat nanti dikatakan kepadanya, udkhulil jannah. Kemudian orang tadi yang beriman ini mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai kiranya kaumku dahulu mengetahui ini. Apa yang didapatkannya dari keimanan, apa yang didapatkannya dari kemuliaan, dari kesenangan dan kenikmatan di surga. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi, tentang apa yang telah saya dapatkan dari ampunan Allah. Ini senada dengan ayat yang tadi, bima ghafara li rabbi, tentang apa yang saya terima dari ampunan Allah, wa ja'alani minal mukramin, dan ia telah jadikan saya dari termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi menerapkan agama, menegakkan keimanan, jalan menuju kemuliaan, dan jalan untuk menghapus dosa dan kesalahan. Ayat yang kedua tadi itu ungkapan cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang beriman di surga. Orang yang beriman di dunia, nanti di surga dia sampaikan, ternyata dia mendapatkan ampunan dosa dan juga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dimasukkan dia oleh Allah kepada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Itu dalil yang kedua, bahwasanya ketaatan kita kepada aturan Allah itu memberikan kemuliaan atau menjamin kemuliaan. Kemudian surat yang dibaca oleh imam kita tadi pada rakaat yang kedua, surat Asy-Syams, ayat yang ke-9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan merugi orang-orang yang menghinakannya. Mensucikan itu mensucikan jiwa dengan agama, dengan ketaatan, dengan kepatuhan terhadap hukum Allah, perintah dan larangan Allah. Dan sungguh merugi orang yang menghinakan jiwanya dengan melanggar dan mendurhakai Allah. Makanya Allah bersumpah sebelumnya dengan makhluk-makhluknya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru Allah tetapkan maksud dari sumpah yang begitu bertubi-tubi tentang ini, bahwasanya orang yang patuh kepada Allah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemuliaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Berarti keberuntungan didapatkan dengan kepatuhan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain, surat Al-Maidah ayat 15-16, tentang kaidah yang kedua tadi. Al-Maidah ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ja'akum rasuluna
yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ini juga dengan mengikuti dengan mematuhi dan menerapkan aturan Allah, kita mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, sungguh telah datang, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasuluna, rasul kami. Rasul tujuannya apa? Membawa aturan Allah, menyampaikan aturan Allah, menerangkan dan menerapkan aturan Allah agar bisa dicontoh oleh umatnya. Yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna minal kitab, menjelaskan kepada kamu kebanyakan yang kalian sembunyikan dari kitab. Ini tertuju kepada orang Yahudi yang banyak menyembunyikan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kemudian Nabi SAW menyingkap itu, menyingkap pengelabuan yang mereka lakukan. Kemudian wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan manusia, banyak memberikan maaf dan ampunan. Padahal manusia banyak berbuat salah, banyak berdosa, banyak melanggar, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir, memberikan maaf untuk kebanyakan dosa kita. Bayangkan ma'asyiral muslimin yang dirahmatin Allah. Allah Subhanahu wa taala bila mana kita bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah tidak peduli. Bila mana kita meminta ampun, Allah ampuni dosa kita dan Allah sama sekali tidak peduli. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya, bila mana kita membawa dosa yang banyak, lalu kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni kita dan Allah tidak peduli dengan dosa yang banyak itu. Bayangkan dalam waktu setengah hari saja, di hari Arafah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan pembebasan untuk hamba-hambanya di hari itu dari api neraka. Dengan mudahnya Allah memberikan ampunan. Dan dengan mudahnya kita melanggar aturan Allah. Dengan mudahnya kita melupakan dan melalaikan perintah dan larangan Allah. Allah sangat mudah memberikan ampunan, namun kita sangat mudah melanggar dan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita kepada kaidah yang kedua tadi, kita harus yakin bahwasanya kalau kita menginginkan kebahagiaan, mendambakan kemuliaan di dunia ini maupun nanti di akhirat, maka tidak ada cara lain kecuali menambah ketaatan, kecuali melakukan amalan-amalan yang saleh. Karena disitulah letaknya apa? Kebahagiaan dan kemuliaan yang memang Allah pemberi satu-satunya. Tidak akan kita dapatkan kemuliaan tanpa pemberian dari Allah. Dan Allah tidak memberikan kemuliaan yang hakiki kecuali kepada orang yang taat dan patuh kepadanya. Itu kaidah yang kedua. Prinsip meyakini kebenaran yang kedua. Prinsip yang ketiga, kata di sini dijelaskan, ayyatanabbaha al-abdu al-muslim wal ummah al-muslimah anna lahuma fi hadhihi hayati dunya a'da kathir, a'da'a kuthurun yas'auna lil itahati bikaramatihima wa khalkhalati sabili azzihima wa sa'adatihima wa yuqaddimuna kulla ma yastati'una fi sabilin naili minhuma wa ihanatuhuma. Seorang hamba yang muslim atau umat Islam secara keseluruhan harus sudah sadar, harus mengetahui bahwa ia sebagai seorang muslim atau umat Islam secara keseluruhan
dalam kehidupan di dunia ini memiliki musuh-musuh yang banyak. Jangan dianggap semua suka dengan kita. Apalagi kita sebagai seorang mukmin. Dalam sejarah perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang tidak meyakini bahwasanya terjadi permusuhan dan perseteruan terus-menerus antara kebenaran dan kebatilan. As-sara' bainal haqqi wal batil qa'imun ila qiyamis sa'ah. Perseteruan antara kebenaran dan kebatilan akan tetap dan terus tegak sampai hari kiamat. Ya, ketika tetap masih ada di sana syaitan-syaitan yang memusuhi Allah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tetap akan berseteru. Dan ini harus kita sadar. Jangan merasa tidak ada musuh. Bukan berarti kita mencari musuh, tetapi seorang muslim harus cerdas bahwasanya tetap akan ada musuh. Baik itu musuh yang nyata maupun musuh yang gaib. Musuh yang gaib adalah syaitan. Allah yang telah menetapkan itu dalam Al-Quran. Bahwasanya syaitan itu musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu musuhmu, maka bersikaplah dengannya sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Jangan terus berjabat tangan dengannya. Jangan terus bersama-sama dan berkumpul dengannya. Syaitan itu tidak akan mungkin memberikan kita apa yang membuat kita bahagia. Walaupun dia mengakui itu kata-kata nasihat. Dia yang mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, Inni lakuma laminan nasihin. Saya hanya memberi nasihat. Katanya kepada siapa? Kepada Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam dan istrinya terpedaya oleh nasihat, oleh tipu muslihatnya yang dia bungkus dengan kata-kata nasihat. Dan dia mengaku dia menasihati Nabi Adam. Ya. Dan itu tetap akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya terkadang kesyirikan itu dibungkus dengan kata-kata yang baik. Dosa dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah, menawan, menarik perhatian. Itu semuanya perangkap-perangkap syaitan. Maka kita harus sadar, seorang muslim harus tahu bahwasanya dalam kehidupan ini dia memiliki musuh-musuh yang banyak. Bukan dia mencari musuh, tetapi ketika dia menjadi orang yang beriman, maka pasti dia akan memiliki musuh yang banyak. Dan musuhnya tersebut akan senantiasa memberikan serangan-serangan untuk menjatuhkannya, untuk menjadikan dia orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh yang paling utama dan berada terus di barisan terdepan menyerang orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran adalah syaitan. Maka kita harus berhati-hati dengan syaitan. Nabi SAW mengajarkan kita tata cara untuk melindungi diri dari syaitan. Tadi kita sebutkan ayatnya, salah satu caranya adalah, sudah lupa. Nah, apa tadi? Membaca surah Al-Baqarah di rumah. Ya, baca surah Al-Baqarah. Bagaimana kita membentengi diri dari syaitan. Nabi SAW juga mengajarkan zikir-zikir untuk kita terlindung dari serangan syaitan, karena dia tetap mengintai. Makanya kita diturunkan oleh Allah surat An-Nas sebagai salah satu senjata kita meminta perlindungan dan benteng dari Allah dari syaitan ini. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang membisik dan dia selalu bersembunyi. Ya, bila mana kita dalam kewaspadaan yang luar biasa, dia khanas. Dia pergi dan menjauh dan mengintai dari jauh karena tidak mampu dia. Tetapi kalau kita sudah lalai, maka secepat kilat dia pergi menyerang. Ini intayan-intayan syaitan. Dan saya jadi teringat sebuah hadis dalam Sahih Muslim ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan azan. Bahwasanya azan itu bila mana dikumandangkan,
maka syaitan akan lari terbirit-birit meninggalkan masjid. Dan kata Nabi SAW, walahu duraq, dan dia mengeluarkan kentut. Apakah dia terkentut-kentut karena melarikan diri mendengarkan azan, atau dia mengeluarkan suara untuk mengurangi pendengarannya terhadap azan. Dia sengaja mengeluarkan kentut untuk mengurangi pendengarannya terhadap azan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dan dia melarikan diri ke tempat yang sangat jauh dari masjid. Tetapi kata Nabi SAW, ketika selesai dia dari azan dikumandangkan, secepat itu dia kembali ke masjid. Secepat mungkin dia lari ke masjid, karena nanti akan ada orang yang beribadah, orang yang melaksanakan salat, orang yang menanti datangnya salat. Dan ini tentu ibadah, dan mereka tidak akan menginginkan kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Maka dia berupaya untuk yuwaswis, memberikan waswasah, tipu daya, tipu muslihat, bisik-bisikan, dan godaan-godaan. Dan dia selalu khannas, yaitu selalu mengintai. Bila mana kita waspada, dia mengintai dari jarak jauh. Tetapi kalau kita sudah lalai dan jauh dari mengingat Allah, secepat kilat dia menyerang kita. Ini musuh yang harus kita waspadai, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu di dalam Al-Qur'an dalam beberapa kali, bahwasanya syaitan itu musuh kita yang nyata. Maka kita wajib menganggapnya sebagai musuh, dan jangan sampai kita menjadikan dia teman. Tetapi kenyataannya seringkali kita terjerumus dan termasuk ke dalam perangkap syaitan. Dan ada sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama, oleh salah seorang ulama, Ibnul Jauzi. Dia menulis kitab. Ibnul Jauzi hidup pada abad ke-5 Hijriah. Kitabnya adalah Talbisu Iblis. Ya, perangkap iblis. Itu perangkap syaitan. Dia memaparkan di sana bagaimana syaitan itu memasang perangkap yang banyak untuk siapapun juga. Untuk untuk pemimpin, orang yang ahli Al-Quran, orang yang ahli ibadah, untuk siapapun juga dia memasang perangkapnya. Dan mendalamnya pemahaman Ibnu Jauzi, dia bisa membeberkan secara rinci bagaimana perkara yang kita anggap biasa-biasa ternyata itu adalah perangkap syaitan. Maka kita harus berwaspada. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya yang musuh kita yang tetap akan selalu ada sampai hari kiamat, apalagi pemimpin musuh ini tetap abadi. Iblis kana minal jin. Dia adalah dari golongan jin. Iblis itu dari golongan jin, dan dia yang bermusuhan dengan Nabi Adam, dan dia pula yang menegakkan bendera permusuhan dengan Nabi Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya hidup sampai mereka dibangkitkan, artinya sampai hari kiamat. Dan Allah berikan apa yang ia minta. Ini karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak itu terjadi permusuhan, dan iblis telah mengambil tekad untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam. Ya, keturunan Nabi Adam. Dan dia musuh kaum muslimin, untuk musuh orang yang beriman yang paling berpengalaman. Pengalaman kerjanya bukan 1-2 tahun. Pengalaman keberhasilannya menyesatkan manusia bukan 1, 2 atau bukan 100, 200 tahun. Tetapi semenjak dia menegakkan bendera permusuhan dengan Nabi Adam, dan dia berhasil menggoda Nabi Adam untuk melanggar larangan Allah, kemudian dia berhasil menggoda anak Nabi Adam untuk membunuh saudaranya, dan dia berhasil, dan ini keberhasilan yang terbesar yang didapatkan oleh iblis, yaitu menyesatkan manusia dari menyembah Allah, menyembah selain Allah. Itu program jangka panjangnya, dan dia berhasil. Setelah 1000 tahun, bayangkan, setelah 1000 tahun dari berakhirnya masa Nabi Adam dan diutusnya Nabi Nuh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Adalah masa antara Nabi Adam dengan diutusnya Nabi Nuh 10 abad, 1000 tahun. Kanu alal Islam. Manusia yang hidup selama 1000 tahun itu tak mengenal syirik.
semuanya di atas tauhid. Kemudian apa yang terjadi? Dan itulah keberhasilan syaitan. Dia berhasil menggeserkan penyembahan terhadap Allah itu, bertauhid kepada Allah, kepada mengibadati selain Allah, dan itu programnya bukan 1-2 tahun. Generasi demi generasi. Makanya ketika, dan penyebab pertamanya, senjata pertama yang dia dapatkan adalah kecintaan kepada wali-wali Allah. Luar biasa. Dia bisa melihat bahwasanya ini kesempatan. Ketika dalam satu waktu, tidak lama jaraknya, 5 orang yang saleh di zaman itu meninggal dunia. Nama-nama yang 5 ini saya tahu. Bukan karena saya berkenalan dengan mereka, tetapi Allah yang memperkenalkan nama mereka kepada kita. Ya. Mereka yang, ucapan mereka yang disampaikan oleh Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, ini 5 orang, namanya cukup aneh. Tetapi nama orang. Dan mereka, kata Abdullah bin Abbas, kanu rijalan salihin. 5 orang itu adalah orang-orang yang saleh. Luar biasa. Ketika mereka meninggal semuanya, maka rasa kehilangan yang luar biasa menyelubungi jiwa orang-orang yang beriman ketika itu. Siapa yang tidak merasa kehilangan ketika orang-orang yang dijadikan panutan, orang-orang yang ketika melihat wajahnya saja kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang yang beriman. Raut wajahnya raut dakwah. Orang tidak akan, ya, orang ketika dekat dengannya mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihatnya akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ada pada Nabi SAW seperti yang diutarakan oleh para sahabat. Seperti Hanzalah mengungkapkan ketika tiba-tiba dia berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Dia mengungkapkan kata-kata yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma terperanjat. Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalah. Nafaqa Hanzalah. Sesungguhnya Hanzalah itu sudah munafik. Luar biasa. Mereka masuk Islam dan mempertahankannya dengan jiwa raga mereka untuk keluar dari kemunafikan. Tiba-tiba dia mengaku munafik. Abu Bakar terperanjat. Walima ya Hanzalah. Apa gerangan yang membuat engkau mengeluarkan statement itu? Hanzalah mengatakan begini. Kalau begitu saya juga demikian. Kata Abu Bakar Siddiq, khairul bashar ba'dal anbiya wal mursalin. Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang termulia setelah para nabi dan rasul. Dia juga mengatakan demikian. Kalau itu yang kamu rasakan, maka berarti sama dengan yang saya rasakan. Akhirnya mereka berdua menjumpai Nabi SAW. Dan mereka sama-sama mengutarakan keadaan demikian. Apa kata Hanzalah? Ya Rasulullah. Dan ini yang saya samakan tadi dengan ungkapan mereka. Ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu, duduk di majelis engkau, maka kami seakan-akan melihat surga dan neraka. Mengingat akhirat. Keimanan itu sampai pada puncak yang tertinggi. Tetapi kalau kami sudah keluar dari majelismu, bermain-main, bersenda gurau dengan anak dan istri, itu tidak lagi seperti itu. Ini yang saya rasakan, bagaimana saya ini? Seharusnya saya dalam kondisi keimanan yang sama. Tetapi kok ketika saya berada dengan istri, bermain dengan anak-anak, bekerja, itu tidak seperti yang saya rasakan ketika berada di hadapanmu, mendengarkan wejangan dan nasihatmu. Itu yang dihukumi oleh Hanzalah sebagai kemunafikan. Tetapi Nabi SAW utarakan itu bukanlah sebuah kemunafikan. Karena memang itu kondisi kita. Dan itu yang terasa oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika 5 orang yang soleh itu meninggal, kehampaan, kehilangan. Orang yang dijadikan seperti itu tidak ada lagi. Kesempatan itu yang terbuka oleh syaitan. Maka dia memasuki celah itu dan mempergunakan kecintaan kepada orang-orang soleh ini, ketergantungan terhadap nasihat dan kedekatan orang soleh itu kepada Allah, itu yang digunakan oleh syaitan sebagai senjata, tetapi bukan untuk waktu itu, tetapi untuk beberapa generasi setelahnya,
dan pada akhirnya mereka mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keberhasilan syaitan yang terbesar dalam sejarah pengalaman kerja iblis. Ma'asal mukminin yang dirahmatin Allah. Maka kita harus tahu ini. Dia bukan tenaga yang kurang pengalaman, tetapi dia tenaga yang berpengalaman. Bayangkan, sebagaimana yang dilihat oleh Nabi SAW, salah satu dari tipu muslihat syaitan, dia bisa menjadikan seseorang melakukan 3 dosa yang orang tadi bila mana sadar tidak akan mungkin mengerjakannya. Ketika dihadapkan kepadanya seorang anak untuk dibunuhnya, maka dia tidak mau membunuhnya. Ini dosa besar. Kemudian ketika dihadapkan kepadanya seorang wanita untuk dizinahinya, dia mengatakan, tidak mau saya, ini dosa besar. Dan syaitan mendapatkan senjata terakhir. Ditawarkan segelas minuman yang memabukkan. Kan minuman saja. Dan ini dianggap remeh oleh orang ini. Akhirnya diminumnya. Hilang akalnya. Kedua dosa yang dihindarinya pada kali pertama itu dilakukannya. Dia berzina dan dia membunuh. Itulah pengalaman iblis. Makanya kita wajib berhati-hati dan meminta perlindungan kepada Allah. Di antaranya tadi adalah senjata-senjata, terutama keimanan kita kepada Allah, kemudian menggunakan zikir-zikir dan wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan kaidah yang keberapa? Keempat, dia 6 cuma. Jangan takut, tidak 15 seperti pagi tadi. Ini 6 prinsip dalam meyakini kebenaran. Yang keempat, ayyu'mina anna taufiqahu wa salaha amrihi wa istiqamata halihi wa tahaqquqa karamatihi biyadi sayyidihi wa maulah Rabbil Izzati subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia mengimani atau meyakini bahwa taufik yang dicarinya bukan nama orang, tetapi taufik, ya, bimbingan, pelurusan yang dia dapatkan, dan kebaikan diri urusannya, serta keistiqomahan keadaannya di atas kebenaran, dan berhasilnya dia mendapatkan kemuliaan, itu semua kembali kepada Allah. Artinya dia dapatkan dari Allah, bukan dengan usahanya semata-mata, tetapi semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus disadarinya, bahwa dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang mulia, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah pemberian Allah, adalah nikmat Allah. Dan bila mana Allah menetapkan dia mendapatkan kemuliaan, maka dia mulia. Bila mana Allah tidak menetapkan dia mendapatkan kemuliaan, maka tidak akan mungkin dia mulia. Makanya kita mendapatkan dalam ungkapan iftitah, bacaan pembuka, may yahdillahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dia diberi oleh Allah petunjuk, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, maka juga tidak akan ada yang mampu untuk memberinya hidayah. Dan ini bukan teori, tetapi sudah merupakan kenyataan. Bagaimana Nabi Nuh tidak berhasil memberi hidayah kepada anaknya, kepada istrinya. Nabi Lut demikian. Tetapi Fir'aun tidak mampu untuk menyesatkan istrinya. Fir'aun tidak bisa menyesatkan istrinya ketika dia dibukakan pintu hidayah oleh Allah untuknya, istri Fir'aun. Makanya diberi perumpamaan oleh Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun
idh qalat rabbi bini li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ini perumpamaan yang besar bahwasanya hidayah dan kesesatan semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian kenyataannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memintanya kepada Allah. Kita harus nyinyir terus memohon itu kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita banyak doa-doa yang berkenaan dengan ini. Seperti di antara doanya Nabi adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Kemudian juga di antara doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ini doa-doa agar kita senantiasa diberi hidayah dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang keempat, bahwasanya kemuliaan kita menjadi orang saleh bukan lantaran usaha kita semata-mata, tetapi karena taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai modal dalam berdakwah. Sebagai modal dalam berdakwah. Kita harus meminta itu kepada Allah ketika kita berdakwah. Makanya di antara yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya. Kemudian prinsip yang kelima ay yaj'ala akbara hammihi fi hadhihi al-hayati ad-dunya ay yakuna kariman indallah hatta yahdha bi ikramillahi lah wa an yas'ada bima a'addahu Allah subhanahu li ibadihi al-mukramin alladhi qala fihim ulaika fi jannatin mukramun. Di dunia ini seorang muslim hendaklah menjadikan keinginannya yang besar adalah mulia di mata Allah. Ya, menjadi mulia di mata Allah, bukan menjadi mulia di mata manusia. Ini yang harus dijadikan sebagai perhatian yang besar, mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan mulia di dunia, bukan mulia di mata manusia. Ya, harus berusaha mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena kemuliaan yang hakiki adalah orang-orang yang mulia di mata Allah. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka kita harus melakukan ketakwaan untuk mencari kemuliaan. Dan ketakwaan yang kita lakukan jangan sampai hanya sekedar untuk mulia di mata manusia. Dan ini buruk. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang yang saleh, mengamalkan amalan kebaikan, tetapi hanya hendak mulia di mata manusia, maka kita orang yang paling merugi. Ini orang yang paling merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ya, apakah kamu mau saya beritahukan tentang orang yang paling merugi usahanya di dunia? Yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya di akhirat nanti. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang sia-sia usahanya di dunia sementara mereka mengira telah banyak berbuat, telah banyak persiapan, ternyata itu tidak ada gunanya. Ini yang kalau kita beramal saleh lalu yang kita inginkan adalah mulia di mata manusia, berarti di akhirat kita nanti tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang perlu kita jaga agar kita mencari kemuliaan di mata Allah. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah, maka walau semua manusia menghinakan kita, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena kemuliaan Allah itulah yang hakiki. Sementara kemuliaan manusia itu semu. Manusia itu sendiri bisa saja hari ini memuliakan kita, besok menginjak-injak kita.
karena berubah. Tetapi kalau Allah sudah memuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan yang abadi. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ma'asyiral mukminin yang dirahmatin Allah, dan ini terkhusus untuk wanita ketika melihat atau prinsip wanita ketika ingin berpegang kepada kebenaran agamanya. Apalagi yang sekarang banyak tersebar syubhat-syubhat tentang wanita dalam beragama. Maka sang wanita harus memegang prinsip ini. Apa itu prinsip? Annal mar'ata ala wajhil khusus yalzamuha an ta'lama anna ahkam asy-syar'il muta'alliqati bi sya'niha, bahwasanya seorang wanita secara khusus wajib mengetahui atau mesti mengetahui bahwa hukum-hukum agama terkait dengan wanita adalah hukum-hukum yang sudah sempurna, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan wanita tersebut, yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta wanita itu. Tidak ada kekurangan dan juga tidak ada celah dan kejanggalan-kejanggalan. Dan bukan untuk menjadikan wanita itu selalu diskriminasikan, disudutkan, disempitkan, dan tidak diberikan kebebasan, sama sekali bukan. Karena yang mengatur tentang aturan-aturan yang khusus untuk wanita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan wanita. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidaklah laki-laki itu seperti wanita. Walaysa dzakaru kal untha, maka untuk wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aturan-aturan tersendiri. Seperti mungkin dalam harta warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seperti misalnya keluar rumah diperketat oleh Allah dalam berpakaian karena memang wanita itu fitnah. Maka ini juga jangan sampai wanita menganggap aturan agama ini mengungkung dan mempersempit ruang gerak wanita dan tidak mendapatkan kebebasan. Bila mana ada himbauan-himbauan wanita-wanita muslimah itu harus melepaskan tuntunan agamanya agar mendapatkan kebebasan, maka himbauan-himbauan ini pada hakikatnya adalah jadikan himbauan itu sebagai jalan untuk bebas menikmati wanita, untuk bebas mendapatkan kebebasan menikmati wanita. Makanya wanita sebagai alat untuk melampiaskan keinginan kaum laki-laki. Karena himbauan-himbauan tadi, maka seorang wanita muslimah harus yakin bahwasanya aturan agama yang diturunkan oleh Allah terkhusus untuknya bukanlah aturan-aturan yang mengekang dan mendiskriminasikan atau untuk melampiaskan untuk membuat wanita itu sempit dalam bergerak dan tidak punya kebebasan. Justru itulah kemuliaan yang hakiki yang didapatkan oleh seorang wanita. Maka Islam memuliakan wanita. Islam yang mengangkat derajat wanita. Sementara yang bertentangan dengan aturan-aturan Islam, justru itulah yang memberikan kehinaan kepada wanita. Sebelum Islam datang, kita tahu bagaimana wanita tidak disukai oleh bangsa ketika itu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa idza busyira ahaduhum bil untha, jika salah seorang dari orang tua ketika itu disampaikan kabar berita bahwasanya anaknya yang lahir itu wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya hitam legam karena kecewa. Ya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minan nasi min su'i ma busyira bih. Dan dia bersembunyi, tidak mau berkumpul dengan orang banyak. Karena orang tahu dia sudah punya anak perempuan. Ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Nah, apakah dia berpikir ini? Apakah dia tetap memeliharanya tetapi dalam kehinaan, hina memiliki anak perempuan, atau dia kubur hidup-hidup? Ini wanita di masa jahiliyah. Kalau suaminya meninggal dunia, dia tidak bebas memilih suami. Janda yang meninggal dunia, suaminya itu dibawa kekuasaan saudara laki-laki dari suaminya. Kalau dia carikan suami sesuai dengan keinginannya, dia
takut kehilangan harta warisan saudaranya. Ini wanita di masa zina. Datang Islam, maka Islam meletakkan wanita pada posisinya yang mulia karena Allah yang mencipta manusia, mencipta wanita, dan Allah yang menetapkan kemuliaan yang hakiki untuk wanita. Maka jangan sampai kaum ibu-ibu, wanita-wanita muslimah terpedaya dan tertipu oleh propaganda-propaganda yang mengajak dan menggambarkan bahwasanya ajakan-ajakan tersebut memberikan kemuliaan dan kemajuan kepada wanita. Padahal itu adalah membawa mereka kepada kemunduran, mengajak mereka untuk berkubang dengan kubangan kebodohan dan penyimpangan dari aturan-aturan agama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah 6 prinsip meyakini kebenaran agar kita bisa memandang kebenaran itu kebenaran dan kita mengikutinya, dan memandang kebatilan walaupun ditutup dengan bungkus-bungkus kebenaran, tetapi kita bisa menembus bungkusan itu dan melihat kenyataan bahwasanya adalah kebatilan yang bau. Inilah prinsip-prinsipnya, karena tidak akan mungkin Allah mensyariatkan aturan yang merugikan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, ar-rahmanur rahim, latifun bi ibadi, maha lembut kepada hamba-hambanya. Itulah Allah Rabbul Alamin. Dan semoga penyampaian tentang 6 prinsip meyakini kebenaran ini bisa memberikan manfaat terutama bagi yang menyampaikannya dan kita semua kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dan sampai di situ pemaparan materi kita pada kesempatan malam hari ini, dan bila mana diberikan kesempatan untuk menyediakan waktu tanya jawab, maka kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Saya bertanya, ada hadiahnya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Siapa yang mau menjawab? Ini satu ya, tidak ada yang menunjuk. Sekarang pertanyaan pertama adalah sebutkan satu dari prinsip meyakini kebenaran. Nah, kan cepat orang menunjuk. Karena soalnya sudah jelas. Silakan. Silakan ya. Terima kasih. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar, paling lurus, paling sempurna, paling adil. Ya, itu lengkapnya. Tetapi tetap berhak mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya 100 hadis populer untuk hafalan. Harus dihafal. Kalau enggak saya kasih. Ya. Ya, silakan. Iya, pertanyaan kedua. Sebutkan satu dalil dari prinsip yang pertama. Yang tadi kita dijawab satu dalil saja. Ya. Hah? Dalil yang paling mudah itu. Dalil yang paling mudah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, karena dalil maka saya lebihkan hadiahnya. Karena dalil itu segala-galanya. Ilmu tanpa dalil bukan ilmu. Ya, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Ilmu itu adalah firman Allah dan hadis Nabi. Maka kita hargai. Walaupun itu yang paling mudah. Silakan. Hal-hal yang wajib diketahui setiap muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. 2 kitab sekaligus. Ya. Ini luar biasa, ziarah kubur yang ternoda. Judulnya luar biasa. Ya. Ziarah kubur ternoda. Kemudian yang kedua meneladani salat dan wudhu Nabi SAW. Pertanyaannya mudah, tetapi saya mengatakan siapa yang menjawab. Pertanyaan mudah dan siapa yang mau menjawab?
Tidak ada yang menunjuk. Pertanyaan saya katakan pertanyaannya mudah, dan siapa yang mau menjawab? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Silakan. Apa judul tema kita malam hari ini? Nah. Itu pun tidak tahu ya? Apa? Apa? Tidak bisa? Bisa. Walaupun melihat yang tertulis. Apa? 6 prinsip atau dasar meyakini kebenaran. Jawabannya benar. Ya, ini. Baik, kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana syariat Islam yang mulia mengatur cara berkomunikasi dengan non-muslim? Sebagian ikhwan meremehkan hal ini. Mereka chat, SMS, telepon dengan wanita non-mahram. Bagaimana syariat Islam yang mulia mengatur cara berkomunikasi dengan non-mahram? Sebagian ikhwan meremehkan hal ini. Mereka chatting, SMS, telepon dengan wanita non-mahram bukan untuk hal yang darurat. Ditambah lagi dengan canda dan tawa hingga timbul fitnah. Mohon nasihat. Ini perangkap syaitan. Ini perangkap syaitan. Ya. Ini tidak ada ibadahnya di sini. Apalagi kalau sudah canda tawa, dan ini termasuk karena syaitan itu menusangkan perangkap yang menarik. Makanya kalau kita membuat perangkap untuk burung, kita akan meletakkan makanan-makanannya di situ. Dan kita letakkan perangkapnya itu di jalannya, kemudian di situ agar dia pergi ke tempat perangkap tersebut, kita letakkan makanan sehingga dia tertarik. Itulah perangkap syaitan. Sebagaimana itu perangkap burung untuk bisa mengenai perangkap kita atau terkena oleh perangkap kita, begitu pula syaitan memasang perangkapnya. Dia membuat kita berhubungan dan bercanda tawa, dan ini tentu kita harus dan wajib hindari. Karena dia saya hanya canda tawa, Ustaz. Ya, memang itu yang pertama. Nanti mulai, kalau ini ingat di tempat kita coba bertemu di tempat, diajak untuk makan, berjumpa di suatu tempat. Maka ini yang katakan, awalnya cuma saling melihat, kemudian berjanji untuk bertemu, dan itulah langkah-langkah yang dibuat oleh syaitan. Dan Allah berfirman, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan saya mengingatkan siapapun juga agar jangan membiarkan diri terperangkap walaupun dengan modus memberi nasihat. Ini kalau hanya sekedar canda tawa, ini sudah terlalu keterlaluan. Tetapi ada pula orang mengatakan, saya berhubungan dengan dia dengan tujuan untuk menasihati dia, untuk menyampaikan pesan-pesan agama, hadis-hadis Nabi, kata-kata yang bijaksana. Itu awal. Ya, awal mungkin muncul mengingatkan, sudah sholat. Nah, tidakkah berpuasa hari ini? Maukah berpuasa besok hari? Puasa hari yang mulia. Itu awalnya. Ini yang harus kita waspadai. Dan itu yang harus kita tutup. Karena itu syubhat. Dan kita tidak tahu apakah dia menyeret kita kepada perbuatan dosa besar atau tidak. Maka kalau kita ingin beri nasihat, maka kita menasihat secara umum. Jangan berhubungan sendiri-sendiri, apalagi sendiri-sendiri. Apalagi melalui media-media sosial yang sekarang ini yang lebih banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Makanya para ulama mengingatkan kita untuk tidak masuk ke grup-grup yang khusus wanita. Di radio di Pekanbaru itu seringkali diputarkan jeda tentang ungkapan Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili yang diterjemahkan langsung oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Yahya Badrus Salam, tentang ikut serta bergabung dengan kelompok-kelompok dan kumpulan-kumpulan di media-media sosial dengan wanita. Dia mengingatkan itu karena banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan dengan sarana yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Terakhir pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullahu khairan atas tausiahnya wa iyyakum. Ustaz, saya memiliki akhlak yang buruk di hadapan manusia. Apakah itu karena salat saya
Apakah itu karena sholat saya apa ini itu? Atau niat saya yang belum benar nasihatnya? Ya, akhlak ini juga sebagaimana kita membenarkan akidah, membenarkan ibadah, dan kita juga dituntut untuk membenarkan akhlak. Dan bahkan banyak anjuran dari Nabi SAW. Orang yang terbaik adalah orang yang baik akhlaknya. Dan saya memberikan jaminan tempat yang tinggi di surga bagi siapa yang baik akhlaknya, dan seterusnya. Ini dorongan-dorongan Nabi untuk memperbaiki akhlak. Oleh karena itu kita harus luruskan akhlak. Dan akhlak ini saya yang ingat sekarang ini kata kuncinya adalah badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Badlun nada yaitu memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan kepada orang, berbuat baik kepada orang. Yang kedua, kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang, menyakiti orang. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi, berhadapan dengan orang dengan wajah yang berseri-seri. Ini kata kunci dari akhlak. Kata kunci dari akhlak. Kemudian nanti akan ada uraian-uraian yang panjang lebar. Maka kalau seandainya akhlak kita ada yang tidak baik, dituntut kita untuk memperbaikinya, dan jangan salahkan ibadah yang lain. Tetapi kita tetap juga harus kita juga tetap tertuntut untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbaiki wudhu kita, memperbaiki ibadah puasa kita. Semua ibadah kita diperintah, disuruh untuk memperbaiki dan menyempurnakannya, karena nilai ibadah kita itu terletak pada kesempurnaannya. Bahkan kesempurnaan sholat kita juga diletakkan pada lurus dan rapatnya saf kita. Bila mana kita sholat berjamaah, maka Nabi SAW jelaskan bahwasanya di antara faktor penyempurna ibadah sholat kita, nilai ibadah tersebut, di antaranya adalah lurus dan rapatnya saf kita. Luar biasa. Maka semua faktor yang menyempurnakan ibadah kita, kita harus datangkan, kita harus benahi. Wudhu kita harus kita benahi, niat kita harus kita benahi, rukun-rukun sholat harus kita luruskan, kita benarkan, keikhlasan kita dan kekhusyuan kita juga harus kita jaga. Ini semuanya upaya kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, sholat kita terutama. Nah, kalau seandainya ada akhlak kita yang tidak baik, bisa saja disebabkan oleh ibadah yang wajib yang tidak sempurna, apalagi sholat. Tetapi itu bisa saja tidak disebabkan oleh sholat. Bisa saja sholatnya baik, tetapi terkadang ada orang yang akhlaknya tidak baik karena tabiatnya. Karena tabiatnya, maka dia dituntut untuk merubahnya. Di samping dia menyempurnakan sholatnya, dia juga berusaha keras untuk meluruskan akhlaknya. Karena akhlak itu bisa dirubah. Ya, akhlak itu bisa dirubah. Makanya Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, bukan ilmu tiba-tiba jadi pintar. Nah, tapi ilmu harus thalabul ilmi, harus ada usaha mencari ilmu. Kemudian juga al-hilmu, orang yang bijaksana, orang yang santun, orang yang penyabar, orang yang selalu mendahulukan pertimbangan-pertimbangan sebelum menyimpulkan dan mengambil keputusan. Itu didapatkan dengan cara berusaha dan berlatih. Ya, berlatih. Maka akhlak yang buruk, kalau memang itu tabiat, insya Allah bisa dirubah dengan proses, dengan latihan, dengan usaha, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua akidah yang benar, ibadah yang benar, dan akhlak yang benar, dan semoga kita semua senantiasa diberi oleh Allah taufik dan bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita selalu di atas jalan yang benar, memberikan kita istiqamah untuk tetap berpegang dengan kebenaran, dan menjadikan kita orang yang mendengar kebaikan dan mengikuti yang terbaik dari kebenaran tersebut, dan menjadikan kita orang yang jauh dari mengamalkan ilmu, orang yang berilmu dan mengamalkannya, dan melindungi kita dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak bermanfaat. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua, mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terakhir yang tadi saya lakukan, saya mengucapkan jazakumullahu khairan untuk semua yang memiliki
andil dan partisipasi demi terlaksananya perjumpaan kita di malam hari ini, terutama untuk Ustadz kita Ustadz Ali Nur dan yang lainnya, Ustadz yang lain, dan kawan-kawan kita yang menyebarluaskan perjumpaan dan pengajian kita ini. Semoga diberi pahala yang berlipat ganda. Dan untuk Bapak Ibu dan semua Bapak Ibu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, melapangkan urusan, menyembuhkan yang sakit, melapangkan kesempitan orang yang sempit urusannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.